Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anakku semangatnya mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus cabang LP Ma'arif Bapak Ahmad Jamaluddin MPD, yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Wali Songo, yang kami hormati kepala sekolah TK Tarbiyatun Nafi'ah dan juga kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, dan juga yang kami hormati semua Dewan Guru, staf MI dan TK Tarbiyatun Nafi'ah, dan tak lupa yang kami cintai, yang kami banggakan, anak-anakku, siswa-siswi TK Tarbiyatun Nafi'ah dan siswa-siswi MI Miftahul Ulum, hadirin undangan semuanya, hafidhahumullah jami'an. Syukur alhamdulillah pada siang menjelang pagi menjelang siang ini kita diberi kesempatan hadir di sini dalam rangka tasyakuran purna belajar. Diberikan hadir kesempatan, alhamdulillah, dan juga kita berikan salam, haturkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dengan harapan semoga kita besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku, kami mewakili pengurus Wali Songo. Tak ada kata yang dapat diucapkan, hanyalah kata selamat dan bangga atas tasyakuran purna belajar. Purna dalam artian bukan tamat belajar dan tidak belajar lagi. Yang TK bisa melanjutkan ke MI, tentunya ini dari guru-guru TK Tarbiyatun Nafi'ah dan MI Miftahul Ulum. Para guru sudah menanti kalian di MI Miftahul Ulum. Mudah-mudahan anak-anakku yang TK selalu semangat belajarnya. Jadi kami ucapkan selamat atas kelulusannya kalian. Dan bagi anak-anakku yang MI, kalian teruslah belajar. Jangan lelah untuk belajar apa yang sudah didapatkan di MIMA, karena terus terang sekolah kita bukan hanya mengandalkan ilmu umum, tapi ilmu agamanya, termasuk rutinitas keagamaan seperti sholat duha, sholat berjamaah, pembacaan Ratibul Haddad, tahlil dan lain sebagainya. Jangan sampai kalian tinggalkan setelah kalian keluar dari MIMA 3. Apa yang menjadi kegiatan positif lanjutkan di jenjang berikutnya. Jadi kami ucapkan selamat buat anak-anakku. Mudah-mudahan kalian terus selalu semangat dalam belajar. Dan yang kedua juga kami ucapkan kepada terima kasih kepada para dewan guru yang telah memimpin anak-anak, guru-guru TK, guru-guru MI dengan jerih payahnya. Tentunya banyak kekurangan, karena kebetulan kami juga guru. Bagaimana kita susah payah kadang kita bertengkar sesama guru, bagaimana ini, bagaimana. Tapi itu semuanya niatan hanyalah bagaimana anak-anak kita menjadi lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan jerih payah
kita semua para guru menjadi mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala kelak di hari kiamat. Dan juga kepada orang tua yang telah mendukung dengan berjalannya pendidikan atas kerjasamanya para orang tua, para wali murid dengan guru-guru, maka hari ini anak-anak kita bisa berakhir purna belajar, tamat STK-nya, tamat SD-nya, bukan purna berhenti belajar, tamat purna TK-nya, purna SD-nya. Mudah-mudahan harapan kami kerjasama antara orang tua dengan guru terus belajar, terutama yang dari TK ini. Kami tetap menunggu hadiran para wali murid di 53 Miftahul Ulum. Mungkin itu saja dari kami. Kami juga atas nama pengurus mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, kekhilafan, kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Zainul Mahmuz Agi atas sambutan dan motivasi yang telah disampaikan. Berikutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 3 Miftahul Ulum kepada yang terhormat Bapak Nur Hasan SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Wali Songo, yang terhormat Ketua Pengurus LP Ma'arif Cabang Jember, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Mima dan Tingkah Tarbiyatul Nafi'ah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid TK Tanah Tarbiyatul Nafi'ah dan Mima 3 Miftahul Ulum, dan yang saya sayangi murid TK dan murid Mima 3. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa menghadiri kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat yang patut kita syukuri, dan kita berbanyak mengucap alhamdulillah. Salawat salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, junjungan kita yang kita harapkan sahabatnya di hari kiamat. Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Wali Murid serta anak-anak TK maupun MIMA, alhamdulillah saya bersyukur sekali pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara purna belajar sebagai bentuk tasakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama di lembaga pendidikan kita menuntut ilmu, kita mencari ilmu, banyak tantangannya, banyak kendalanya. Dan hari ini ditentukan dengan tasakuran sebagai bentuk bersyukur karena sudah mencapai kelulusan. Semoga yang paling utama ilmu yang sudah didapatkan baik di TK maupun di MIMA untuk anak sekalian bisa bermanfaat, bisa barokah, dan menjadi pegangan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru
yang setiap hari bertempur tanpa lelah. Saya oyok-oyok seperti kerja rodi. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas dedikasinya untuk lembaga Mima 3, bukan untuk saya, untuk lembaga Mima 3. Dan mohon maaf jika saya sebagai pimpinan tidak bisa memberikan imbalan apa-apa. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasama. Dan Bapak Ibu, untuk wali murid titip untuk kelanjutannya diperhatikan baik-baik putranya, jangan sampai ke jenjang berikutnya tidak bersekolah, karena ini masih masanya wajib belajar. Monggo untuk yang TK lanjutkan ke Mima atau ke lembaga lain kalau memang ada yang lebih baik. Dan untuk yang Mima dipersilakan cari lembaga pendidikan lanjutan yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid atas kerjasamanya selama ini. Mohon maaf banget saya kalau mungkin masih banyak kekurangan yang ada di lembaga kami. Saya sebagai pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Hasan SPDI telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya penampilan puisi yang akan dibacakan oleh Mama dari Ananda Kahfi, siswa TK kelompok B. Kepada Mama dari Ananda Kahfi kami persilahkan.
teman, peluklah menanti dalam hati yang takkan. Perpisahan bukan akhir, hanya jeda di antara dua sampai di jalan yang berbeda. Kita akan membawa cerita. Terima kasih atas penampilan puisi yang telah dibawakan oleh Mama dari Anda Kahfi. Puisinya sangat menyentuh hati. Berikutnya sambutan-sambutan. Marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jember kepada yang terhormat Bapak Ahmad Jamaluddin MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa barakatuh. Hadratul muhtaramin, para guru, para kiai, guru-guru, pengurus Yayasan Darul Qomo yang diketuai kita Tarbiyatul Nafihah dan juga Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 03 Miftaul Ulum yang saya hormati, juga ada pengawat yang hadir dan saya Bapak Kepala Madrasah dan juga ibu-ibu yang juga dengan semangat baru semuanya yang saya hormati, Kepala TK Tarbiyatul Nafihah beserta Dewan Guru yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid semuanya tanpa terkecuali yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai dan berjalan. Alhamdulillah pagi ini, lek ngomong dewe, Pak Jamal ya tak ngomong, bisa tak ngomong ya, yo anak-anakku semuanya yang ganteng, cantik semuanya, bisa diam ya, bisa diam ya. Oke, makasih. Syukur alhamdulillah pagi ini kita ketemu. Semuanya ada atas izin Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah manfaat buat semuanya. Salawat salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, saya pengurus Ma'arif Cabang Jember yang berkedudukan atau bertempat tinggal ada di wilayah kita juga, ada di Balung, yaitu di Balung Kulon, tinggal lebih dekat. Makanya kalau acara yang di wilayah ini biasanya cukup saya, sampai dari Buluan ke sini saya, kalau ke timur sampai ke utara biasanya ketua. Biasanya gitu. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada anak-anak semuanya yang TK, yang MI, yang sudah tamat belajar. Sudah tamat ya? Sudah tamat belajar. Kurikulum dari tahun ke tahun. Saya waktu sekolah masih ikut kurikulum 75. Yang perubahan kurikulumnya lama. 75 baru berubah 84. Kurang lebih 10 tahun. Sekarang ya, insya Allah tiap tahun berubah. Bahkan ini ada 2 kementerian yang dinas pendidikan, yaitu TK. Istilah lain kalau di Kementerian Agama RA. Sama ya. Kalau TK itu di luar Kementerian Pendidikan Nasional, kalau Kementerian Agama RA Rodotul Akbar. Dan samanya barangkali ya, kalau MI Kementerian Agama, SD itu baik Menteri maupun Wakil Kementerian Pendidikan. Bedanya apa? Kalau pendidikan agama, kalau di bawah Kementerian Agama lebih banyak pendidikan agamanya dan tidak mengurangi sedikit pun pelajaran umum. Lebih beda lagi karena di bawah Ma'arif ada satu yang tidak akan pernah diberikan baik di negeri maupun swasta selain Ma'arif, yaitu pelajaran Ahlus Sunnah wal. Itu bedanya. Nah, dulu 75 pergantiannya lama Pak, 10 tahun baru ganti. Bukunya dari kakaknya ke adiknya bisa digantikan, tidak usah beli buku baru. Sekarang tiap tahun ganti menteri, ganti, sudah terus. Kenapa? Karena prosesnya anak-anak juga, kedewasaan anak-anak juga lebih cepat daripada tahun-tahun yang sebelum. Tidak lama. Kok bisa Pak? Yang bikin lebih dewasa itu HP itu. Nah, dulu anak-anak mau lihat film. Saya waktu masih kecil nunggu malam Ahad, malam Minggu. Kalau sudah malam Minggu ada serial apa itu ya laga, saya lihat itu. Nunggu malam Minggu. Jam 12 habis acara, hitam putih TV-nya selesai sudah. Siang nggak ada, malam. Tapi anaknya lebih kuat daya belajarnya, lebih kuat daya ingatnya. Kenapa? Karena belum terkontaminasi dengan yang namanya teknologi yang berwujud. Sekarang HP-nya diambil, kesaktian anak-anak hilang sudah. Betul ya, Bu? Ayo, sampai mau tanya apa pada anak-anaknya sudah? Tak usah. Bagaimana doa mau tidur? Anaknya pintar, karena ada hafal. Download doa mau tidur. Saat kanannya ada ini, benar ya? Ada. Coba ambil HP-nya, hilang kesaktiannya. Kalau zaman saya mungkin Pak Jen ini menangis, itu ada namanya HPU ya, himpunan orang umum, HPU sampai nama-nama menteri, sejumlah menteri kabinet waktu itu hafal, ibu kota provinsi hafal. Sekarang belum cuma ngapalkan, menterinya sudah diresafel. Kenapa? Dia sudah kurikulum cepat belum berubah. Oleh sebab itu pesan saya, karena sekarang sebenarnya jujur saja, apalagi hanya TK,
Ada nggak dari TK yang nggak diluluskan? Ada. Pak, maaf anak saya TK nggak lulus 4. Ada? Tangan ada yang nggak lulus? Ada yang nggak lulus? Lulus semua, Pak. Coba sama tanya. Ada anak itu yang nggak naik kelas? Tapi kurang mana Ada sampai yang nggak naik penting kelas? dulu dah. Nggak ada. Sekarang harus dinaikkan semuanya. Kenapa? Karena itu perubahan zaman. Kalau dulu nilai mati tidak naik kelas, nilainya jelek gak lulus. Ada ujian nasional yang mengatakan standarisasi secara nasional dari pusat sampai ke bawah. Oh, posisinya MI ini ada pada posisi kalau tingkat nasional. Ketemu minuman aja loh, Bu. Sama lihat jelas minuman. Ada SNI, standar nasional Indonesia. Pendidikan sekarang standarnya sudah berubah. Bagaimana agar standar dan kualitas ini tetap terjaga? Pesannya diajar dalam Quran ada 3, Bu. Dari pusat pendidikan. Pertama, pendidikan akan berhasil diawali dari keluarga yang baik. 2, pusat pendidikan pertama apa, Bu? Keluar. Siapa yang mengajari pertama kali, yang mendidik pertama kali sebelum Bapak Ibu guru? Orang. Konsep Islam mulai dulu. Yang sekarang dijauhkan kurikulum pendidikan Islam lebih dulu. Ya. Konsepnya apa? Entah di main menemukan anak tidur waktu pembelajaran. Ada ya, Bu ya? Ada. Kalau ditanya, kamu kok tidur? Jangan anak MI, Bu. SMA ngantuk, Pak. Loh, kok ngantuk? Tidur jam berapa? Tadi malam jam 3. Jam 3 kan bukan tadi malam, sudah tadi pagi. Subuh sudah 22. Nah, makanya pusat pendidikan pertama tadi, Bu, keluar, awasi anaknya dengan baik. Walaupun Bapak Ibu gurunya ngawasi seberapa banyak waktu Bapak Ibu guru ngawasi. Jam berapa Pak Nur masuknya di MI, datang anak-anak. Setengah 7 maksimal pulang. Jam 1/4 itu batasan guru di rumah, di masyarakat. Tanggung jawab Bapak Ibu walimu. Paham, Bu? Di sekolah di rumah, ayo anak belajar yang giat. HP boleh giat, karena ini belum merdeka, punya kemerdekaan, punya kebebasan mengakses ilmu pengetahuan melalui HP. Tapi malah HP tidak digunakan untuk mengakses ilmu pengetahuan, malah digunakan download YouTube, TikTok, apa mereka itu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sudah. Ya. Lu kadang-kadang kita mau negur anaknya, ojo WA ae lah, ojo main HP ae lah. Bapak Ibu ini jejen juga saling sopo. Podo HP-HP-an. Sampai anaknya cekok karo. Kenapa? Karena asik main dekat terasa jauh terasa betul, Bu. Teman kita yang jauh di sana, lain pulau sekalipun, nyambung buat video kawan. Anak kita yang belum belajar maksimal terlupakan karena asik ngobrol dengan teman yang jauh. Paham nggak kira-kira, Bu? Keluarga. Yang kedua, sebaik apapun pendidikan di keluarga, masyarakat, Bu, lingkungan. Ayo dijaga, dipantau betul masyarakat kanan kirinya. Ya nun sewu. Sekarang nggak ada kota, nggak ada desa, Bu. Rumah saya ini mewah, Bu, mepet sawah, sama dengan diri ini.
Tapi di daerah saya, mohon maaf, yang namanya anak mabuk banyak. Sehingga tatkala anak kita tidak terpantau, jangan salahkan seandainya anak kita salah pergaulan. Itu dulu dilihat. Yang ketiga, keluarga baik, lingkungan mendukung. Yang ketiga, jangan salah menaruh anak-anak kita dalam pendidik. Goleo tempat pendidikan yang mengedepankan pendidikan moral, bukan hanya yang dikatakan Pak ada pendidikan karakter, Pak ada pendidikan budi pekerti. Yang namanya sekolah madrasah ibtidaiyah, di situ sudah ada namanya akidah, ada ya penanaman akhlak, ada semuanya lengkap, lebih lengkap. Kelas dasar umum, karena ini ma'arif lagi. Al-Quran hadis ada, betul ya, ngajari toharoh, wudu, sholat dan sebagainya, ada fikih, betul ya, memberikan pemahaman, keyakinan, keimanan, ada akidah, akhlak, melatih kedisiplinan, di situ juga ada pramuka, meyakinkan keyakinan kita agar tidak keluar dari mengikuti keyakinan yang gak jelas. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada enggak pelajaran tambahan Pak? Lokalnya apa? Bahasa daerah ada? Bahasa daerah, betul ya? Siapa yang ngajar ini? Bu guru siapa yang ngajar? Ada ya? Bahasa daerahnya apa ini? Jawa. Ya, Jawa. Hanya bahasa daerah yang mengenalkan tata. Betul. Coba saya mau tanya, dibenarkan apa enggak kalau menggunakan bahasa saya yang benar, ngomong sama guru tanpa mengikuti yang namanya adab ketimuran? Pak, kamu dari mana aja? Benar? Benar? Benar itu. Kenapa? Bahasa Indonesia. Lupa kok bulan sekarang. Dari mana? Lo itu kan hanya nasionalisasi aja. Memasukkan bahasa daerah ke dalam bahasa. Terus padahal dia tidak bisa. Sekarang ada lagi. Mbok yao jangan gitu. Ada bahasa Indonesia seperti itu. Benar apa salah? Salah. Maksudnya gimana? Sekali itu. Apalagi dengan bahasa keren sekarang. Doang itu tidak benar. Makanya yang paling benar untuk ngajarin anak krama pakai bahasa daerah sesuai dengan daerahnya masih cuma insya Allah like golongan Pak Hasan ini 53 ini mungkin bisa setahu saya lah, mudah-mudahan saya tidak terlalu salah lah. Setahu saya pasti mayoritas Madura. Betul ya? Harusnya bahasa daerahnya Madura, bukan bahasa Jawa. Iya, mungkin lebih terkenalnya kalau jemput itu kayaknya Mandalika, Jawara. Jawara itu apa? Jawa. Yang ngomong ini juga ngapunten, saya umpama jenengan lupa Jawa semuanya, ya maaf saya pakai bahasa Jawa. Tapi acara ini sini dan sebagainya juga tidak apa-apa saya pakai bahasa Indonesia. Sing ngomong, yang ngomong ini juga belum bisa melaksanakan dengan baik kok. Kenapa Pak? Saya kebingungan. Anak saya aja saya bilang, kamu nggak usah pakai bahasa Jawa, juga nggak usah pakai bahasa Madura. Gimana ya? Karena kebetulan ya, kalau ngomong dengan neneknya yang selatan itu mak Jawa. Jadi sampai ngomong Jawa nggak usah bosol. Sebab kalau pakai bahasa yang halus, anak saya juga kebingungan. Ngomong dengan neneknya yang sini asli Madura, paham tapi nggak bisa mengutarakan dengan bahasa Madura, hanya paham saja. Akhirnya bahasanya itu tadi Pandalungan itu tadi. Nah, harusnya alhamdulillah
apa Bu? Bahasa daerah. Terima kasih. Jadi jenengan di sini di 53 ini sudah lengkap, pelajaran agama diajarkan, tauhid diajarkan, ahlus sunnah diajarkan, tata krama lewat bahasa daerah juga diajar. Lengkap Bu? Lengkap Bu? Makanya setelah TK atau satu bingung langsung masuk 53. Satunya desa yang lebih tertib, Gumelar untuk ma'arif. Contoh ke utara ada 51 walaupun belakangnya namanya Al-Amin. Betul ya? Timur sungai 52 walaupun belakangnya Darul Umum. Barat sungai ada 53 walaupun belakangnya Miftahul Ulum. Desa yang lain enggak ada itu di Bandung. Yang langsung 54 itu kemana? Enggak ada itu. Padahal dulu sebenarnya sesuai dengan urutan ada itu. Makanya yang lebih tertib administrasi Gumelar. Ya, mudah-mudahan tertib administrasinya, kualitas pendidikannya, anak-anaknya yang lulus tahun ini selamat, semoga menjadi anak yang solid dan solihah. Sekali lagi, dalam menentukan pendidikan adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Maka tolong ya pendidikannya dari bawah ke atas harus selaras, serasi dan seimbang. Harus serasi, karena kalau nggak serasi itu ya nggak enak lah diwasi. Buat contoh aja lah. Berpakaian, ibu-ibu ini, bapak-bapak semuanya ini yang pakai ini, itu coba Pak, rok bawahnya tidak rapi. Saya mau tanya, dijawab jujur. Kalau merah hati, akarnya seperti itu. Loh, kok gak nyambung ya? Tidak serah. Wes TK Al-Hidayah, lanjutan pendidikan berikutnya yang benar mana Bu? Ke Mimati 53, karena itu sekolah kita. Gak usah ke yang lain. Terus dari 53 yang boleh sekolah saya pulang. Pojok regang negeri dan sekolah. Maaf, saya ini sangat hati-hati dulu. Ojo sampai aku iso ngarang oleh uang, bisa mengarahkan anak orang lain sementara anaknya sendiri tidak, ibarat lilin. Lilin itu gimana? Bisa dari orang banyak, dirinya sendiri terbang. Anak saya alhamdulillah Bu, mulai dari TK hingga SLTA tidak satu pun sekolah negeri. Bukan berarti tidak diterima, mohon maaf. Bukan berarti tidak diterima. Diterima Bu. Saya yang nggak setuju. Kenapa? Saya ngarahkan anaknya orang-orang ke sekolah ma'arif, itu anaknya sendiri sekolah ke. Jadi anak saya, karena saya orang Bandung, TK-nya Al-Hidayah Bandung Kulon, MI-nya Nurul Islam, MTS-nya Wahidasi. Loh kok Wahidasi Pak? Ma'arif itu. Dan saya juga alumni di situ. Atau di sini ada SMP Satya Dharma, itu juga ma'arif. Cuman setelah SLTA Bu, saya pilih tak keluarkan anak saya. Kenapa Pak? Tak taruh di SMA. Udah enak karena saya di situ waktu itu jadi kepala sekolah. Serba repot. Anaknya pinter, iya anaknya dewa nih kepala sekolah diopeni akhirnya ya pinter. Dosanya wong iyo. Itu kalau pinter. Lek goblok ya di lorong desa. Anaknya kepala sekolah. Oh, oke Masya Allah. Lah, gak enak itu. Nah, tak taruh di Alia juga enak bisa saya. Mosok anak ibu apa? Anaknya ke kepala sekolah di SMA Satya Dharma, sementara anaknya di Alia Wahidasi. Berarti kan gak kualitas kan? Akhirnya apa? Wis tak tok noy. Yang penting tetap ada di garis NU.
anak saya yang pertama lulusan SMA Unggulan Persawati Genggong Probolinggo, terus ke UB selesai sudah sarjana sekarang. Yang kedua itu dari MT Waidasin ke Aliyah Masito juga Ma'arif yang ada di Talasari, selesai dari situ sekarang sudah semester 6 di UNED FKIP. Yang ketiga juga gitu Bu, dari MTS Waidasin lulus kemarin di Madrasah Muris Antiroto, juga Pondok Nahdlatul Ulama yang sekarang juga diterima di Universitas Negeri Jember. Jadi tidak lama, mulai tekok isor dan dibawa kita dahulukan ma'arif biar akidahnya sah, harus sudah ibadah si sudah kokoh perguruan tinggi dan apa kalau bisa diterima cari yang negeri yang berkualitas. Kalau ditolak Pak di negeri modal swasta ke Universitas Islam Jember, juga pengurusnya di Universitas Islam Jember. Kasih jalur Pak, saya minta gratis, bisa saya usahakan gratis tak sanggup bisa Pak, bisa bawa duit beda motor dewi ya. Saya sampai beda motor itu tidak bisa Pak, bisa. Nah, saya wajib hukumnya mempromosikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi NU kan masih saya pengurus ma'arif NU. Saya kira itu pesan saya. Sekali lagi mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Tidak cukup di tingkat TK, lanjutkan ke pendidikan di atasnya, terutama di MIMA 3. Dan untuk yang MIMA, jangan merasa cukup dengan yang MIMA, lanjutkan ke pendidikan yang di atasnya dengan tidak lepas dari garis Nahdlatul Ulama. Saya kira itu pesan saya, semoga bermanfaat buat panjenengan dan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Jamaluddin MPD atas sambutan dan motivasi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi lembaga kami. Berikutnya, staf puisi mewakili orang tua atau wali dari TK dan MIMA kepada yang terhormat Ibu Nur Hidayah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Ketua LP Ma'arif Cabang Jember Bapak Ahmad Jamaluddin MPD. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Ketua Yayasan Wali Songo Bapak Zainullah SAG. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Kepala MIMA 3 Miftahul Ulum Nur Hasan SPDI. Yang kami hormati dan kami Kepala Nafia Ibu Hendri Utami Sukiawati SPD. Dan yang kami hormati dan kami ta'zimi Ketua Komite TK Terbiatul Nafia Bapak Faisal SAG. Dan yang kami hormati dan kami ta'zimi para dewan juri, para dewan guru
TK Tarbiyatun Nafi'ah dan para wali murid Mima 3 Miftahul Ulum. Dan yang kami sayangi dan kami cintai dan yang kami harapkan perjuangannya anak-anak TK Tarbiyatun Nafi'ah, anak-anak Mima 3 Miftahul Ulum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih dan Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya kurang kenceng. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada para dewan guru TK Tarbiyatun Nafi'ah yang telah dengan ikhlas, dengan sabar, dengan semangat yang penuh perjuangan membimbing anak-anak TK Tarbiyatun Nafi'ah. Mudah-mudahan jasa para dewan guru bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan masih dengan sabar dan masih dengan semangat, masih dengan penuh perjuangan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ucapan terima kasih kepada wali murid TK Tarbiyatun Nafi'ah yang telah dengan percaya menitipkan putra-putrinya di Yayasan TK Tarbiyatun Nafi'ah. Mudah-mudahan dengan adanya di TK Tarbiyatun Nafi'ah, anak-anak didik kita menjadi anak yang soleh dan solehah, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ajakan atau himbauan dari saya sebagai wakil dari pengurus TK Tarbiyatun Nafi'ah, khususnya himbauan dari para dewan wali murid, himbauan pada wali murid untuk melanjutkan di mana pantasnya anak-anak kita selanjutnya, di mana pantasnya, bagaimana tujuannya yang searah atau seperjuangan atau setujuan dari TK kita yang searah itu tidak lain seharusnya ada yang di dekat kita. Dan juga memang sekolahan yang di dekat kita, di desa kita memang sejalur dan juga seyayasan dari TK kita. Alangkah baiknya, alangkah berkahnya apabila kita menempatkan pada tempat yang satu arah, yang setujuan, satu tujuan, satu arah, satu apa lagi ya? Pokoknya yang seperjuangan, satu arah, satu tujuan, yang mudah-mudahan membuat anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, anak kita yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf Bu, sebenarnya bukan saya, ini dadaan yang wis ngeten iki nggih. Disampun mundur mola tangdur mangkola. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
motivasinya yang telah disampaikan. Kini tibalah pada acara inti, yaitu prosesi purna belajar siswa-siswi TK Tarbiyatun Nafiah dan 53 Miftahul Ulum tahun pelajaran 2025-2026 kepada Kepala Madrasah Mima 3 dan Kepala TK Tarbiyatun Nafiah dipersilahkan maju ke tempat prosesi. Kepada Dewan Guru dan siswa-siswi dipersilahkan bersiap mengikuti prosesi.